belajar agama di pondok pesantren Dar Al-Hadid Al-Fiqhiyah di Kota Malang, Jawa Timur. Pada tahun 1958, ketika ia berusia 14 tahun, ia melanjutkan pendidikan ke Al-Azhar, Kairo, Mesir untuk mendalami studi keislaman dan diterima di kelas 2 Sanawiyah Al-Azhar. Setelah selesai, M. Quraish Shihab berminat melanjutkan studinya di Universitas Al-Azhar pada jurusan Tafsir Hadis Fakultas Usuluddin. Selain di luar kampus, Muhammad Quraish Shihab dipercaya sebagai Wakil Ketua Kepolisian Indonesia bagian Timur dalam bidang penyuluhan mental. Selama di ujung pandang, ia melakukan berbagai penelitian, di antaranya dengan tema penerapan kerukunan hidup beragama di Indonesia Timur pada tahun 1975 dan masalah wakaf di Sulawesi Selatan pada tahun 1978. Lalu pada tahun 1980, Muhammad Quraish Shihab kembali ke Kairo, Mesir untuk melanjutkan pendidikannya. Mengambil spesialisasi dalam studi tafsir Al-Quran dalam kurun waktu 2 tahun. Ia berhasil meraih gelar doktor dengan disertasi yang berjudul Nazm Ad-Dural lil Al-Biqai Tahqiq wa Dirasah. Suatu kajian terhadap kitab Nazm Ad-Durar karya Al-Biqai dengan predikat summa cum laude dengan penghargaan mumtaz ma'a martabat asy-syaraf al-ula. Lalu selanjutnya sejarah tafsir Al-Misbah. Ada beberapa alasan mengapa tafsir Al-Misbah ditulis, yaitu sebagai berikut. Pertama, memberikan langkah mudah bagi umat Islam dalam memahami isi kandungan ayat-ayat Al-Quran dengan jalan menjelaskan secara rinci tentang pesan apa yang dijelaskan oleh Quran, serta menjelaskan tema-tema yang berkaitan dengan perkembangan kehidupan manusia. Karena menurutnya, walaupun banyak orang-orang yang berminat memahami pesan-pesan yang terdapat Al-Quran, namun ada kendala baik dalam waktu, keilmuan, dan referensi. Yang kedua, kekeliruan umat Islam dalam memaknai fungsi Al-Quran. Misalnya, tradisi membaca surat Yasin yang dibaca berkali-kali, tapi tidak memahami apa yang mereka baca berkali-kali itu. Indikasi tersebut semakin menguat dengan banyaknya buku-buku tentang fadilah-fadilah ayat-ayat tertentu dalam buku-buku bahasa Indonesia. Dalam kenyataan tersebut, perlunya menjelaskan pesan-pesan Al-Quran secara lebih rinci dan mendalam. Yang ketiga, kekeliruan akademisi yang kurang memahami hal-hal ilmiah seputar ilmu Al-Quran. Banyak dari mereka yang tidak memahami sistematika penulisan Al-Quran, yang sebenarnya memiliki aspek pendidikan yang sangat menyentuh. Dan yang keempat, adanya dorongan dari umat Islam Indonesia yang menggugah hati dan membulatkan Quraish Shihab untuk menuliskan tafsirnya. Hal-hal demikian yang mendorong beliau untuk menuliskan karya tafsirnya tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Meika Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Saya melanjutkan penjelasan dari Mbak Aldila. Muhammad Quraish Shihab memulai dengan menjelaskan tentang maksud-maksud firman Allah Subhanahu wa taala sesuai kemampuan manusia dalam menafsirkan sesuai dengan keberadaan seseorang pada lingkungan budaya dan kondisi sosial dan perkembangan ilmu dalam menangkap pesan-pesan Al-Quran. Keagungan firman Allah dapat menampung segala kemampuan, tingkat, kecenderungan, dan kondisi yang berbeda-beda itu. Seorang mufasir dituntut untuk menjelaskan nilai-nilai itu sejalan dengan perkembangan masyarakatnya, sehingga Al-Quran dapat benar-benar berfungsi sebagai petunjuk, pemisah antara yang hak dan batil, serta jalan keluar bagi setiap problema kehidupan yang dihadapi. Mufasir dituntut pula untuk menghapus kesalahpahaman terhadap Al-Quran atau kandungan ayat-ayat.
Ada beberapa prinsip yang dipegang oleh Muhammad Quraisy Shihab dalam karya tafsirnya, baik tahlili maupun maudhu'i. Di antaranya bahwa Al-Quran merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dalam tafsir Al-Misbah, beliau tidak pernah luput dari pembahasan ilmu munasabat yang tercermin dalam 6 hal. Yang pertama yakni keserasian kata demi kata dalam satu surah. Kemudian yang kedua, keserasian kandungan ayat dengan penutup ayat atau fawasil. Kemudian yang ketiga, keserasian hubungan ayat dengan ayat berikutnya. Yang keempat, keserasian uraian awal atau muqaddimah satu surat dengan penutupnya. Kemudian yang kelima, keserasian penutup surah dengan uraian awal atau muqaddimah atau surah sesudahnya. Yang keenam, keserasian tema surah dengan nama surat. Kemudian, penafsiran dakwah menurut Muhammad Quraisy Shihab. Menurut Quraisy Shihab, dakwah merupakan suatu bagian yang pasti ada dalam kehidupan beragama. Dalam ajaran agama Islam, ia merupakan suatu kewajiban yang dibebankan oleh agama kepada pemeluknya, baik yang sudah menganutnya maupun yang belum. Sehingga dengan demikian, dakwah bukanlah semata-mata timbul dari pribadi atau golongan, walaupun setidak-tidaknya harus ada segolongan atau taifah yang melaksanakannya. Dakwah adalah seruan atau ajakan kepada keinsafan atau usaha mengubah situasi kepada situasi yang lebih baik dan sempurna, baik terhadap pribadi maupun kepada masyarakat. Quraisy Shihab juga mengatakan dakwah diharapkan bukan hanya sekedar usaha peningkatan pemahaman keagamaan dalam tingkah laku dan pandangan hidup, tetapi lebih dari itu, beliau mengharapkan mampu berperan menuju kepada pelaksanaan ajaran Islam secara lebih menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan. Terlebih lagi pada zaman sekarang, sesungguhnya dakwah menurut Quraisy Shihab menduduki tempat dan posisi utama, sentral, strategis, dan menentukan. Keindahan dan kesesuaian dengan perkembangan zaman, baik dalam sejarah maupun prakteknya, sangat ditentukan oleh kegiatan dakwah yang dilakukan oleh umatnya. Contohnya dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11, menjelaskan sebagai berikut. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Kemudian akan dilanjutkan oleh Saudara Kuswardani. Saya akan melanjutkan dari contoh penafsiran dakwah menurut Muhammad Quraisy Shihab, yaitu yang kedua tercantum dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 53 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa annallaha samii'un 'alim. Yang artinya siksaan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan mengubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Pendapat Quraisy Shihab tentang ayat-ayat di atas yaitu menggambarkan 4 proses pelaksanaan dakwah. Penjelasan pertama mengisyaratkan hakikat dakwah itu adalah mengembangkan potensi yang sudah ada pada masyarakat. Dalam kaitan ini, seorang juru pembaharu harus memiliki kemampuan research sebagai instrumen untuk melakukan analisis terhadap kondisi objektif tentang keadaan objek sasaran dakwah.
Penjelasan kedua menjelaskan bahwa pelaku atau subjek dakwah adalah Allah sebagai pelaku perubahan sisi dalam dan dai sebagai pelaku sisi luar, baik yang berasal dari luar maupun sumber daya lokal sebagai pelaku perubahan sisi luar. Dan penjelasan ketiga menjelaskan tentang objek dakwah, yakni masyarakat muslim dan non-muslim. Dalam hal ini, dai berperan menumbuhkan nafas dan iradah atau tekad untuk berubah. Sedangkan penjelasan keempat memastikan kepada kita bahwa langkah-langkah dalam dakwah berawal dari perubahan sisi dalam, yaitu menumbuhkan kesadaran, baik kesadaran ilahiyah maupun kesadaran akan kebutuhan, menumbuhkan kreativitas atau pengetahuan atau skill, kemudian dilanjutkan pada pengembangan sisi luar atau lahiriah. Terkait dengan metode dakwah Quraisyah menyebutkan bahwa di antara metode dakwah dalam Al-Quran juga dirujuk pada surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Quraisyah memahami ayat Al-Quran di atas dengan menafsirkan bahwa Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai mana terbaca pada ayat sebelumnya. Kini diperintahkan lagi untuk mengajak siapapun untuk mengikuti pula prinsip-prinsip ajakan para nabi mengumandangkan tauhid itu. Ayat ini pun juga menyatakan, wahai Nabi Muhammad, serulah, yakni lanjutkan usahamu untuk menyeru agar semua yang engkau anggap seru kepada jalan yang ditunjukkan Tuhanmu, yakni ajaran Islam dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan bantahlah mereka, yakni siapapun yang menolak atau meragukan ajaran Islam dengan cara yang baik pula. Nah, itulah 3 cara berdakwah yang hendaknya engkau tempuh menghadapi manusia yang beraneka ragam peringkat dan kecenderungannya. Jangan hiraukan cemoohan atau tuduhan-tuduhan tidak berdasarkan kaum musyrikin, dan serahkan urusanmu dan urusan mereka pada Allah. Karena sesungguhnya Tuhanmu yang selalu membimbing dan berbuat baik kepadamu. Allah lah yang lebih mengetahui orang-orang yang sehat jiwanya sehingga mendapatkan petunjuk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Marito Julianti. Baiklah, kelebihan dan kekurangan tafsir Al-Misbah. Sebagai sebuah karya manusia biasa, tafsir Al-Misbah tentu saja memiliki kelebihan-kelebihan, sekaligus juga terdapat kekurangan-kekurangan dalamnya. Kelebihan tafsir Al-Misbah adalah yang pertama, tafsir Al-Misbah kontekstual dengan kondisi keindonesiaan. Di dalamnya banyak merespon hal-hal yang aktual di dunia Islam Indonesia, bahkan dunia internasional. Kedua, tafsir Al-Misbah kaya akan referensi dari berbagai latar belakang referensi yang disuguhkan dengan ringan dan dapat dimengerti oleh seluruh pembacanya. Ketiga, tafsir Al-Misbah sangat kental dalam mengedepankan kolerasi antara surat, antara ayat, dan antara akhir ayat dan awal surah. Hal ini membantah anggapan tak mendasar para orientalis seperti Montgomery Ward yang menyatakan bahwa Al-Quran antar satu ayat dengan ayat yang lainnya kacau balau, tidak berkesinambungan. Sedangkan kekurangannya adalah pertama, dalam berbagai riwayat dan kisah-kisah yang dituliskan Quraisyah dalam tafsirnya, terkadang tidak menyebutkan perawinya. Hal ini membuat sulit bagi pembaca, terutama para pengkaji ilmu, untuk merujuk dan berhujjah dengan kisah-kisah tersebut. Sebagai contoh, misalnya sebuah riwayat dan kisah Nabi Saleh dalam menafsirkan Quran Surah Al-A'raf ayat 78. Kedua, beberapa penafsirannya yang tergolong berbeda
dengan mayoritas mufassir, seperti tentang ketidakwajiban berhijab, membuatnya dicap liberal. Dan ketiga, penjelasan penafsiran Quraisy Shihab dalam Al-Misbah tidak dibubuhi dengan penjelasan dalam footnote, sehingga tafsiran-tafsirannya terkesan semuanya merupakan pendapat pribadi. Hal ini tentu bisa saja menimbulkan klaim bahwa tafsir Al-Misbah tidak ilmiah. Karakteristik tafsir Al-Misbah. Sistematika dalam penyusunan tafsirnya, Muhammad Quraisy Shihab menggunakan urutan Mushaf Utsmani, yaitu dimulai dari surah Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas. Pembahasan dimulai dengan memberikan pengantar dalam ayat-ayat yang akan ditafsirkannya. Dalam uraian tersebut meliputi penyebutan nama-nama surah, serta alasan-alasan penamaannya, juga disertai dengan keterangan tentang ayat-ayat diambil untuk dijadikan nama surat. Jumlah ayat dan tempat turunnya, misalnya apakah ini dalam kategori surah Makkiyah atau dalam kategori surah Madaniyah. Dan ada pengecualian ayat-ayat tertentu jika ada. Penomoran surat berdasarkan penurunan dan penulisan mushaf, kadang juga disertai dengan nama surat sebelum atau sesudahnya surat tersebut. Menyebutkan tema pokok dan tujuan serta menyertakan pendapat para ulama-ulama tentang tema yang dibahas. Menjelaskan hubungan antara ayat sebelum dan menjelaskan tentang sebab-sebab turunnya surat atau ayat jika ada. Yang terakhir yakni corak atau karakter penafsiran. Corak penafsiran tafsir Al-Misbah adalah tafsir bil ma'thur. Tafsir Al-Misbah Quraisy Shihab menyertakan kosakata munasabah antara ayat dan asbabun nuzul. Walaupun dalam melakukan penafsiran ayat demi ayat beliau selalu mendahulukan riwayat bukan ra'yi. Tetapi pendekatan kajian sains menjadi salah satu pertimbangan dalam beberapa penafsirannya. Ini indikator bahwa corak penafsiran Muhammad Quraisy Shihab menggunakan corak yang ketiga dalam penafsirannya, cenderung menggunakan riwayat bukan ra'yi dalam al-ijtihad tafsir. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Sudah? Sudah, Ustaz. Kelompok berikutnya. Kelompok yang kedua hari ini kelompok 10. Tafsir Kemenak, siap? Kelompok 10 itu namanya Zaki Maulana. Ada enggak? Zaki Maulana ada enggak? Halo? Zaki Maulana? Ada enggak? Yang bertugas membahas tafsir Kementerian Agama. Namanya yang benar apa? Zaki Maulana atau apa? Satunya Muhammad Fadli. Zaki Maulana Muhammad Fadli. Hanya 2 orang. Nggak ada ya? Gimana kok nggak ada respon ini? Ustaz, kalau lihat di nama-namanya sih. Ya? Kalau dari nama-nama yang hadir kayaknya nggak ada, Ustaz. Zaki belum masuk kayaknya, Ustaz. Mana dia? Apa nggak tahu kalau hari ini presentasi? Ya, kalau nggak tahu berarti dia harus presentasi nanti di terakhir.
Tapi terakhir ya, kalau gitu minggu depan, Jumat depan ya. Jumat depan, tolong kelompok 10 itu ada nama Zaki Maulana Muhammad Fadli. Tolong diberitahu untuk presentasi sekaligus nanti apa namanya yang dipresentasikan Jumat depan itu adalah sama-sama tafsirnya Kementerian Agama. Yang satu tafsir tahlili, yang satu tafsir maudhu'i. Tafsir maudhu'i oleh kelompok 11. Kelompok 11 itu Bani Muharram Muhammad Iqbal. Ada enggak orangnya hari ini? Ya. Bani Muharram ada? Muhammad Iqbal ada ya? Nah, tolong itu disiapkan tafsir tematik. Ya, tafsir tematik Bani Muharram ada. Yang enggak ada tadi Zaki Maulana sama Muhammad Fadli, tolong diberitahu. Tolong diberitahu. Apa namanya supaya siap. Jadi Jumat depan itu membahas 2 tafsir yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, yaitu yang satu judul kitabnya namanya Al-Quran dan Tafsirnya, Al-Quran dan Tafsirnya, atau disebut juga Al-Quran wa Tafsiruhu, Al-Quran wa Tafsiruhu. Kemudian yang kedua itu tafsir apa namanya, tafsir tematik, atau disebut juga tafsir maudhu'i. Muhammad Fadli itu nomor induknya G11701 angkatan tahun 2017. Kemudian kalau satunya Zaki Maulana Subhi itu angkatan 2019. Zaki Maulana Subhi. Apakah ada yang belum masuk kelompok ya? Nama yang belum masuk kelompok ada enggak? Mudah-mudahan sudah masuk semua ya, nanti saya cek lagi. Baik, silakan sekarang untuk mendiskusikan tentang tafsir Al-Misbah. Jadi tafsir Al-Misbah ini karya Pak Quraisy Shihab ini, di satu sisi Pak Quraisy itu adalah seorang ahli tafsir yang bereputasi ya, artinya ketika beliau studi di Al-Azhar mendapatkan lulusan dengan derajat tertinggi summa cum laude ya. Summa cum laude itu di atasnya cum laude ya. Di atasnya cum laude. Kemudian juga kualitas disertasi tesisnya itu disebutkan tadi kualitasnya adalah darajatul ula, syaraf bi darajatil ula. Jadi apa namanya, memperoleh penghargaan tingkat tinggi, tingkat 1 ya. Artinya memang istimewa. Tapi di sisi lain ada kritik dari beberapa ulama, daripada juga dari cendekiawan Muslim, beberapa hal, misalnya pandangan Pak Quraisy tentang jilbab ya. Beliau berpendapat jilbab tidak wajib misalnya gitu ya. Itu menjadi kritikan dari beberapa ulama kita, termasuk ulama-ulama muda ya. Ulama muda Muhammadiyah misalnya Ustadz Muhammad Zain An-Najah ya. Dosen pasca sarjana kita yang sekarang tinggal di Jakarta, aslinya Klaten. Itu beliau memberikan kritik yang cukup tajam, itu sama-sama alumni Al-Azhar ya.
sama-sama alumni Al-Azhar. Ustadz Zain An-Najah ini juga alumni Al-Azhar S1, S2, dan S3-nya. Mungkin sama dengan Quraisy juga. Baik, itu saya kira catatan sedikit dari saya pengantar untuk diskusi. Silakan yang mau berbicara bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan ini untuk berdiskusi, mungkin juga memberikan informasi tambahan dari apa yang mungkin belum disampaikan oleh kelompok 9 tadi. Silakan. Ini Rafiqul Usman, Rafiqul Islam ada enggak? Sabar Hati Halawa hadir enggak? Hadir Ustaz. Hadir. Silakan yang akan mendiskusikan. Saya kira ini menarik ya, isu tentang kontroversi Pak Quraisy Shihab untuk didiskusikan. Bahkan ada kontroversi Pak Quraisy ini ada sedikit kecenderungan, sempat ya ada isu seperti itu, kecenderungan kepada Syiah, tapi saya sendiri tidak yakin itu. Mungkin kalau pandangan-pandangannya ada yang bersinggungan dengan Syiah bisa jadi, tapi saya tidak setuju kalau ada orang pandangannya bersinggungan dengan Syiah, mungkin sedikit condong ke sana, kemudian langsung kita klaim dia sebagai seorang Syiah. Itu saya tidak setuju seperti itu. Nanti kalau seperti itu dibolehkan atau dilakukan, semua orang yang di luar kita jadi Syiah semua, kita sendirian yang enggak Syiah. Sehingga kita jangan mudah memojokkan, memasukkan orang kepada kelompok lain. Nanti semuanya jadi kelompok lain, kita enggak punya teman gitu. Ya, silakan. Ayo. Kalau diskusi itu yang semangat. Diskusi yang semangat. Assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya sama kelompok 9. Ya. Mengenai tafsir Bapak Quraisy Shihab mengenai membolehkan ucapan selamat Natal. Ya, silakan. Bapak Quraisy sendiri kan mengambil dari surat Maryam ayat 23 yang artinya kalau sejahtera bagiku dan bagi kelahiran. Yang dimaksud aku di sini kan Nabi Isa dalam surat Maryam ayat 23 tersebut. Lah padahal dalam ayat lain dalam surat An-Nisa yang dimaksud ada ya. Padahal dalam ayat lain dalam surat An-Nisa padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Orang yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Berarti kan pada surat An-Nisa sendiri kan dalam ayat 157 bahwa Yesus dengan Nabi Isa itu kan jelas berbeda. Lah bagaimana pendapat kelompok 9 pada pendapat Bapak Quraisy Shihab yang membolehkan selamat Natal dan membenarkan bahwa Nabi Isa itu sama dengan Yesus? Mungkin itu saja Ustadz. Terima kasih. Ya. Langsung dijawab saja dulu.
Silakan Aldila, Kuswardani, Marito, Meka memberikan respon jawaban dari pertanyaan Amalia Ramadhana tadi. Saya mencoba menjawab. Ya, silakan. Seperti yang dijelaskan oleh Ustaz tadi, sebentar Ustaz izin mute mikrofonnya. Ya, saya Dan seperti yang dijelaskan Ustaz tadi kan, masalah hijab itu Quraisy Shihab berbeda pendapat dengan ulama lain. Begitu pula tentang tadi yang disebutkan mbaknya tadi, yang Quraisy Shihab menyetujui memperbolehkan kaum muslim untuk mengucap selamat Natal dan menyamakan Isa dengan Yesus dan lain sebagainya. Jadi jika menurut kita berpacu pada ulama lain dulu, atau maksudnya sebagian besar ulama, itu bagaimana pendapatnya? Dan jika pendapat Quraisy Shihab ini sangat berbeda dan menurut kita emang itu bukan seharusnya, maka seharusnya kita tinggalkan. Kita ambil tafsir-tafsir beliau yang memang benar dan tidak terlalu bertentangan dengan pendapat ulama, pendapat kebanyakan ulama. Jadi jika emang jadi kita tidak mengambil tafsir beliau, atau kami dari kelompok 9 juga tidak menyetujui bahwa Quraisy Shihab tentang memperbolehkan ucapan selamat Natal. Begitu Mbak, siapa tadi? Amalia. Terima kasih. Mungkin ada pendapat lain atau ada yang bisa ditambahkan? Isa sama Yesus itu sama enggak? Silakan yang lain. Yang mau bicara lagi, silakan. Muhammad Fakih. Silakan Muhammad Fakih. Yang mikrofonnya terbuka. Cak Ustaz. Ya, silakan. Baik, saya ingin mencoba bertanya Ustaz. Ya. Berhubungan dengan Prof. Quraisy Shihab ini, saya beberapa mengikuti beliau. Mas Rafiq, suaranya nggak masuk. Oh ya, udah Ustaz ya? Ya silakan, diulang. Ya, baik. Soal Pak Quraisy Shihab ya sedikit, saya sedikit mengikuti beliau lah.
melalui media sosial, terutama YouTube, beberapa kajian beliau saya mencoba untuk mencermati, mengikuti. Termasuk yang dulu itu ketika ada seorang yang bertanya ke beliau soal hijab, soal tidak adanya kewajiban berhijab untuk perempuan. Dan salah satu yang statement yang beliau ajukan adalah kejelasan penggunaan hijab pun dalam Islam itu masih belum ada ketentuannya, sehingga beliau memberikan statement ataupun memberikan penafsiran bahwasanya hijab yang dimaksud di sini adalah hijab bagi seorang muslimah untuk bisa menutupi aurat harga dirinya, sehingga dia tampak dihormati. Nah, itu penafsiran dari Pak Quraish Shihab, kurang lebih seperti itu yang saya dapatkan. Nah, terkesan kecenderungan beliau kalau dari pandangan kami sendiri, kecenderungan beliau ini nanti dari pemateri ya presentasi mungkin bisa memberikan pandangan, itu yang saya minta nanti. Terkesan pandangan beliau ini termasuk juga soal kebolehannya mengucapkan Natal dengan dalil dalam Al-Quran yang seperti yang dikutip tadi. Nah, itu kan artinya di dalam surah Al-Maryam itu artinya itu menjelaskan tentang kelahiran dari Nabi Isa yang dalam Kristen itu Yesus. Nah, lahirnya itu memang diartikan sama beliau bahwasanya lahirnya dalam surat Maryam itu sesuai dengan yang dimaksudkan oleh umat Islam, yaitu pada bulan itu, sehingga umat Islam juga patut untuk memberikan ucapan selamat. Nah, itu. Dan terkesan yang dalam pandangan kami terkesan bahwa pandangan beliau ini mengarah kepada pluralisme agama, Ustadz dan teman-teman. Nah, kira-kira apakah seperti itu? Sehingga pluralisme ini kan akarnya nanti akan mengarah ke kesamaan semua agama. Itu sih untuk pandangan beliau yang kontroversial ya. Adapun yang lain, alhamdulillah beliau cukup bagus, luar biasa dalam pandangan lain. Itu untuk pertanyaannya. Ya, silakan Aldila dan kawan-kawan memberikan respon, memberikan jawaban. Marito dan kawan-kawan. Yuk. Jangan lambat responnya ya. Responnya cepat gitu ya, respon cepat gitu ya. Kuswardani, Meika, ayo diberi tanggapan apa yang disampaikan oleh Sabar Hati Halawa Rofiqul Islam. Afwan Ustadz. Jadi kami dari kelompok kami, ini menurut pendapat saya pribadi nggih Ustadz. Enggak apa-apa. Ini kalau sepaham saya dari pertanyaan dan dari penjelasan Mas Halawa yang panjang tadi, berarti pertanyaannya kan tentang pendapat kami, nggih. Pendapat kelompok kami tentang hijab dan tentang selamat Natal seperti yang dilontarkan oleh pertanyaan pertama. Saya mungkin menambahkan penjelasan dari Mbak Aldila. Untuk pertanyaan saya, bagaimana pendapat pembicara, apakah beliau ini soal pluralisme agama? Intinya saya di situ, bukan mengarah ke, saya mengambil konteks permasalahan tadi.
Oke, tentang pluralisme. Karena tadi Anda menutupnya tidak dengan pertanyaan, tapi dengan penjelasan. Jadi kami dari pemateri mohon maaf kalau menangkapnya mungkin berbeda. Nah, untuk materi kali ini, judulnya adalah penafsiran Quraisy Shihab tentang dakwah. Nah, jadi memang makalah kami cenderung untuk membahas tentang dakwah. Untuk pluralisme sendiri, menurut kami ya, kalau saya pribadi ya, saya tidak tahu mungkin Marito atau Kuswardani atau Aldila mungkin punya pendapat sendiri. Kalau menurut saya pribadi tidak membenarkan tentang pengucapan Natal, karena memang kalau itu mengarah ke pluralisme, dan itu jadi tadi penjelasan Mas Rafiq itu nanti mengarahnya kepada kesamaan agama, maksudnya menyamakan dengan agama lain gitu kan. Maksudnya semua agama tujuannya sama, semua agama benar gitu kan. Maksudnya menjadikan tujuan yang seperti itu ya berarti sebaiknya kita hindari seperti itu. Dan kemudian kalau memang hujahnya itu tentang kelahiran Nabi Isa, Natal itu tentang kelahiran Nabi Isa, tapi kan dari Yesus sendiri menurut pendapat saya, kalau di Islam Yesus itu bukan Nabi Isa, tapi ya ini Yudas Iskariot. Itu menurut cerita yang ada di Islam. Tapi ketika di Kristen karena agama mereka mengira itu adalah Nabi Isa itu sendiri, maka ya menyebutnya itu adalah kelahiran dari Nabi Isa, seperti itu. Tapi menurut saya pribadi itu tidak dibenarkan. Gitu kan setiap ulama itu punya pendapat masing-masing. Nah, terserah kita mau mengambil pendapat yang mana. Jika kita memang berniat untuk mengambil pendapat itu, ya berarti kita juga bertanggung jawab atas apa yang kita ucapkan. Tapi kalau kita memang tidak setuju dengan pendapat itu, ya silahkan ambil pendapat lain yang memang kita sesuai dengan hati nurani kita, kemudian kita juga tahu hujahnya apa, alasannya apa, seperti itu. Mohon maaf atas kekurangan kami, mungkin kami belum terlalu mempelajari tentang pluralisme karena kami tadi fokus kepada penafsiran tentang dakwah. Seperti itu, Ustadz. Syukron. Iya. Baik, saya kira untuk diskusi secara live kita cukupkan ya. Kita cukupkan. Kalau masih ada beberapa problematik ya untuk dipertanyakan, silahkan nanti melalui tertulis. Saya kira diskusi tentang kontroversi pemikiran Pak Quraisy ini tidak akan ada habisnya ya. Karena memang beliau sering melontarkan pemikiran-pemikiran yang kontroversi ya, misalnya tentang Nabiullah Muhammad, Nabi Muhammad dalam tanda petik tidak maksum, misalnya itu kan beliau juga sempat menyampaikan itu ya. Padahal yang dimaksud dalam dialog ketika Nabi ditanya ditanya tentang beliau apakah dijamin masuk surga, gitu kan? Beliau mengatakan kan tidak semua orang itu dijamin masuk surga. Apakah engkau juga termasuk wala anak? Nah, kemudian disimbolkan bahwa Rasul itu tidak masuk. Padahal Nabi hanya menjelaskan bahwa manusia itu masuk surga karena rahmatnya Allah, bukan karena amalnya, karena rahmatnya Allah. Ya, rahmat Allah tentu diberikan kepada orang yang memiliki amalan-amalan yang baik, kan begitu. Logikanya kan juga seperti itu. Jadi ada beberapa kontroversi memang ya yang disampaikan oleh Pak Quraisy. Walaupun begitu, kita tidak boleh ya kepada orang yang ada pandangan yang kontroversi kemudian kita menolak semua pendapatnya. Pendapat-pendapat yang benar, yang sesuai dengan Quran Sunnah ya tentu kita terima. Jangan ada yang salah satu kemudian dibuang semuanya, dipilih, diseleksi.
kita melakukan selektivitas ya, terhadap suatu pendapat-pendapat. Kan ada apa? Kaidah ungdur maqala wala tangdur mangqala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan dilihat orang yang mengatakan. Jadi itu saya kira penting ya. Ala kulli hal, tafsir Al-Misbah ini termasuk karya intelektual yang bagus, yang berkualitas, dan beliau tulis selama beliau menjadi duta besar Indonesia di Mesir ya. Ketika beliau bertugas sebagai dubes, duta besar, berkuasa penuh sebagai perwakilan Indonesia di Mesir, nah, beliau bisa menyelesaikan tafsir Al-Misbah ini. Mungkin kalau beliau tidak didubeskan di Mesir, belum tentu tafsir ini bisa selesai. Ya. Karena kalau beliau di Indonesia memiliki kesibukan yang sangat tinggi sebagai seorang guru besar di UIN Sunan Syarif Hidayatullah Jakarta. Di samping itu beliau juga dulu mengajar juga di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, bahkan juga pernah mengajar di Pasca Sarjana UMS. Jadi ketika UMS merintis Magister Studi Islam pertama kali, tahun 95, itu pengajarnya termasuk Pak Quraish Shihab. Kemudian nggak tahu dulu Nurhalis Majid masuk atau enggak. Tapi yang jelas Pak Quraish masuk sebagai salah satu tenaga pengajar. Nah, kalau sekarang sudah dipegang oleh kita sendiri. Saya kira itu untuk perkuliahan hari ini. Untuk yang akan datang, kelompok 10 dan kelompok 11. Kelompok 10 dan kelompok 11. Kelompok 10 itu tentang tafsir Kementerian Agama yang tafsir tahlili. Tafsir tahlili. Sedangkan untuk kelompok 11 itu tafsirnya adalah tafsir tafsir maudhu'i ya. Jadi ini sama-sama tafsir yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, tetapi model penafsirannya yang berbeda. Nah, besok kita akan membahas kalau yang tafsir tahlili, Mas Zaki Maulana dan kawan-kawan itu tentang toleransi. Sedangkan yang tafsir kemenak tematik kelompok 11 itu yaitu Mas Bani Muharram dan Muhammad Iqbal itu tentang penanggulangan kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan. Kalau tidak salah, tafsir maudhu'i itu ada 9 jilid. Nggak tahu kalau sekarang mungkin sudah bertambah menjadi 10 jilid, bisa jadi ya. Jadi masing-masing jilid itu satu tema besar. Satu tema besar. Silahkan nanti dicari kitabnya. Saya kira banyak itu kitabnya. Karena hampir setiap berapa tahun sekali itu diperbaharui dan diterbitkan ulang. Baik, saya kira begitu. Mari kita tutup perkuliahan kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi insya Allah pada hari Jumat depan dengan 2 kelompok. Saya harapkan kedua-duanya siap betul untuk mempresentasikan sama-sama membahas tafsir yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Jadi tolong nanti aspek historisnya dicermati betul ya. Aspek historisnya. Kenapa
Kementerian Agama menerbitkan kitab tafsir itu apa urusannya? Apa urusannya? Baik itu tafsir yang tahlili, Al-Quran dan tafsirnya, maupun yang tafsir tematik atau tafsir al-maudu'i. Kenapa? Sudah ada tafsir yang tahlili, masih perlu menerbitkan yang tafsir tematik. Itu kira-kira punya maksud apa? Apakah ada kepentingan politik atau aspek-aspek yang lain yang melatar belakangi? Nanti bisa dikorek ya. Baik kelompok 10 maupun kelompok 11. Saya harapkan betul-betul disiapkan supaya informasi yang bisa kita tangkap dalam diskusi lebih memadai gitu ya. Baik, saya kira demikian. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.